Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza, nomor NIM 210304190 dari kelas 4 RIA MGT 3, mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEFF. Dan tujuan saya dalam membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai UTS saya di mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Dan saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Prodi Manajemen adalah salah satu dari prodi terfavorit di fakultas saya dengan mahasiswa terbanyak dari tahun 2020. Visi dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau adalah menjadikan program studi manajemen sebagai lembaga yang bermarwah dan bermartabat tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajemen di bidang pemasaran, pengelolaan SDM, keuangan, dan operasional, serta menguasai IPTEX dalam landasan IMTEK pada tahun 2030. Dan misi dari Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan di bidang teori dan praktek. Yang kedua, mampu menguasai dan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan mampu berpikir kritis. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam manajemen bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan IPTEX sehingga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kemajuan pengetahuan. Dan yang keempat, ada menyelenggarakan kegiatan pengabdian di bidang ilmu dan keterampilan manajemen guna memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan ilmu dan keterampilan manajemen yang bernilai al-Islam kemuhammadiyahan. Dan tujuan saya memilih prodi manajemen itu sendiri adalah soal pengembangan diri. Dengan mengambil jurusan manajemen, menurut saya bisa menjadi pribadi yang lebih teratur, rapi, lebih supel dan disiplin. Karena kepribadian personal yang baik tentu saja akan sangat berdampak positif kepada kinerja seseorang dalam mengatur maupun mengelola sebuah bisnis. Dalam video kali ini saya juga membahas tentang pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Baiklah, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Di mana menurut William dan Schauer pada tahun 2027 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah salah satu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, data, dan suara. Menurut McKeown pada tahun 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu dan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari ilmu teknologi informasi tersebut. Dari sekian banyaknya manfaat yang bisa didapatkan, ada di antaranya itu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi, proses perdagangan yang dapat dilakukan secara elektronik, dan mudahnya akses terhadap suatu komunikasi, informasi, atau mendapatkan informasi tertentu. Pekerjaan pun atau perkuliahan pun dapat dilakukan secara daring. Bahkan lingkungan pun ikut terjaga karena penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi yang sangat dibutuhkan yaitu dari persaingan bisnis. Meningkatnya tekanan akibat dari persaingan bisnis, kompleksitas dan tugas manajemen perlu waktu dan tanggap yang lebih cepat dan berpengaruh pada globalisasi. Adapun tekanan akibat dari persaingan bisnis yaitu teknologi informasi memiliki peran penting dalam keberhasilan kepersaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan. Salah satunya itu mengatasi persaingan antar bisnis
yang mana pada zaman sekarang persaingan semakin ketat dan makin majunya perkembangan globalisasi. Dari tekanan akibat persaingan bisnis tersebut, maka pasti meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Dan manajemen itu sendiri meliputi dari itu planning, perencanaan, organizing, mengatur, actuating, menjalankan dan directing, mengarahkan serta controlling, mengendalikan. Selain meningkatnya kompleksitas, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat juga memiliki beberapa manfaat, yaitu keuntungan penerapan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen. Telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat waktu dan tenaga dalam berkomunikasi. Dan dengan waktu komunikasi yang lebih singkat tersebut, maka kebutuhan kita akan lebih secepat waktu dan tanggap dalam memenuhi kebutuhan yang kita perlukan dan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ada pengaruh globalisasi. Menurut situs web Wikipedia, globalisasi adalah sebuah proses integrasi dalam lingkup dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pemikiran, produk, pertukaran pandangan terhadap aspek kebudayaan lainnya. Dalam peristiwa globalisasi, salah satu yang menjadi faktor utama yang mendorong saling bergantungan atau interdependensasi yaitu budaya dan aktivitas ekonomi ialah penerapan dari teknologi informasi. Dan salah satu penerapan dari pengaruh globalisasi adalah munculnya internet. Dan setelah munculnya internet, maka timbullah yang namanya sistem teknologi, di mana sistem itu sendiri adalah kumpulan-kumpulan elemen yang terkait dengan tujuan, yaitu tercapainya suatu yang ingin dicapai. Dan menurut dari Azhar Susanto pada tahun 2013 adalah yang bukunya berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang memiliki satu tujuan. Dan di dalam sistem ada yang namanya data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi, dan informasi merupakan kumpulan dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu untuk mengambil sebuah keputusan dan kemudian akan menghasilkan sebuah informasi. Dan informasi itu sendiri yaitu hasil dari pemrosesan data, namun tidak semua yang dihasilkan dapat disebut dengan informasi. Setelah adanya data dan informasi, maka muncullah yang namanya sistem informasi. Tujuan sistem informasi adalah diantaranya itu suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus yang dapat menentukan suatu komponen sistem informasi, dan data-data pun harus memberikan hasil yang bermanfaat, sekurang-kurangnya dapat mengeluarkan dan telah dilakukan. Dan setelah kita mengetahui apa itu pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi, maka kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu perangkat keras hardware dan perangkat lunak komputer software. Mungkin teman-teman tidak asing lagi yang namanya perangkat keras komputer atau hardware, di mana perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang dapat disentuh secara langsung oleh manusia, di mana perangkat keras yang mendukung proses komputerisasi yang terdiri dari 3 perangkat, yaitu yang pertama ada perangkat masukan atau input, di mana yang berguna untuk memasukkan data baik berupa teks atau foto maupun gambar ke dalam komputer. Contohnya perangkat input misalnya keyboard, mouse, dan like pen ataupun scanner. Dan yang kedua ada perangkat pemproses atau processing, di mana perangkat pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data, yang meliputi ada CPU atau Central Processing Unit, kemudian ada microprocessor. Dan yang ketiga ada pengeluaran output, yang digunakan untuk menampung dan menghasilkan data yang dikeluarkan misalnya pada monitor dan printer. Macam-macam hardware ada yang pertama yaitu ada monitor.
di mana alat yang mampu mengeluarkan atau menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Dan yang kedua ada keyboard, di mana keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke dalam CPU. Biasanya terdiri atas serangkaian huruf, angka, simbol, dan fungsi tombol lainnya. Dan yang ketiga ada mouse, yaitu alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Kemudian mouse termasuk ke dalam input device. Dan kemudian ada printer dan CPU, di mana printer memiliki fungsi memproduksi pengeluaran data atau output dalam bentuk cetak ataupun gambar ataupun teks yang kita keluarkan. Dan yang terakhir ada CPU atau Central Processing Unit, di mana alat yang berfungsi sebagai proses data atau CPU yang berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan suatu data dari komputer tersebut. Kemudian software adalah salah satu perangkat lunak, suatu komponen perangkat komputer yang secara fisik hanya bisa dilihat oleh manusia atau dengan kata lain tidak bisa disentuh. Di mana yang berfungsi untuk mengontrol perangkat keras atau sebagai data yang diprogramkan atau disimpan secara digital dalam bentuk aplikasi, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis di dalam komputer. Macam-macam software yaitu ada yang pertama pengolahan data, word processor, yang berfungsi untuk mengolah kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam-macam surat menyurat. Yang kedua ada pengolahan angka atau speech, di mana berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak yang berhubungan dengan angka-angka seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Yang ketiga yaitu ada pengolahan data atau database, di mana berfungsi untuk pengolahan data dan data tersebut dapat berupa angka atau kata atau gabungan dari angka dan kata. Dan keempat ada multimedia yang berfungsi untuk Winamp atau Audio Pro atau IM-Pretty atau untuk mengatur musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian Real Player, Sync atau Jet Audio yang dapat digunakan untuk menambah film atau DVD. Dan yang terakhir ada komunikasi dan internet, di mana untuk melakukan komunikasi antar komputer, antara dua komputer atau lebih, contohnya adalah Laplink, PC Anywhere, Procom Plus, dan aplikasi internet yang biasa digunakan pada komputer pada umumnya seperti browsing, Chrome, dan Google. Dan itulah dari materi yang dari perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer, hardware atau software. Kemudian kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan pada level manajemen, di mana pengambilan keputusan merupakan suatu kognitif dari proses mental yang membawa seseorang yang terlibat dalam sebuah rangkaian aksi ke dalam beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Dan semua proses pengambilan keputusan pun pasti akan menghasilkan suatu keputusan yang final. Dan tipe-tipe pengambilan keputusan pun ada 3. Yang pertama itu ada terstruktur, yang kedua ada setengah terstruktur, dan ketiga ada tidak terstruktur. Di mana terstruktur yaitu keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk dalam sebuah program yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Dan keputusan ini pun terjadi dan di bawah terutama di bawah manajemen tingkat bawah. Yang kedua ada setengah terstruktur, di mana merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur, yang umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis dan pengamatan secara rinci. Dan yang ketiga itu ada tidak terstruktur, di mana
keputusan yang tidak dapat diprogramkan dan tidak selalu dapat terjadi. Dan keputusan ini pun dapat terjadi pada manajemen tingkat atas. Dan jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen pun ada beberapa pada suatu organisasi yang memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas tingkatan, yaitu yang pertama ada manajemen puncak, yang kedua ada manajemen menengah, dan yang ketiga ada manajemen operasional. Manajemen puncak adalah manajemen yang mengatur tentang perencanaan dan keputusan yang diambil secara karakteristik dan strategis. Yang kedua ada manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga itu ada manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian atau keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan manajemen operasional. Dan kemudian ada yang namanya sistem penunjang keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang, yang merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Dan sistem penunjang dapat berupa sistem manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang itu sendiri juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat, atau sistem penunjang tersebut juga dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi antara keduanya. Kita membahas materi tentang mengambil keputusan di level manajemen dan sistem penunjang pengambilan keputusan di level manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah sebuah fakta mentah atau deskripsi dasar yang dari hal, event, atau aktivitas dan transaksi yang dapat ditangkap, direkam, dan disimpan, diklarifikasi, tetapi tidak dapat diorganisasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Ciri-ciri data itu fakta, rangkaian fakta yang memiliki suatu kejadian, fakta singkat dan simbol yang terekam. Contohnya itu ada umur, nilai tes, kode mata kuliah, nama orang, jumlah orang, jumlah pasien, warna mobil, dan masih banyak lainnya. Dan informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Sebagai contohnya, apabila kita memasukkan nama-nama mahasiswa dengan nilai rata-rata, nama-nama konsumen, dan dengan saldo bank, jumlah gaji, dan jumlah jam bekerja, kita akan mendapatkan informasi yang berguna. Dengan kata lain, informasi yang datang dan data yang akan kita proses. Ciri-ciri informasi itu menghasilkan prosesan data yang terkumpul, terproses, dan bermakna. Kemudian properti terstruktur dari hasil proses data, kemudian data yang memiliki arti, dan data yang suatu konteks. Contohnya itu ada lulusan paling muda yang pada periode April, lulusan wisuda periode Oktober, jadwal mata kuliah pada semester genap ataupun ganjil, dan peringkat mobil terlaris pada tahun 2023, dan masih banyak lain. Dan pengetahuan adalah terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran, dan memperoleh yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dengan masalah atau proses bisnis tertentu. Dan pengetahuan juga dapat diartikan sebagai informasi yang diproses untuk mengekstrak, aplikasikan kritis, dan merefleksikan pengalaman pada masa lampau, menyediakan penerima dengan pengetahuan terorganisasi yang dengan nilai yang tinggi. Ciri-ciri dari pengetahuan itu menghasilkan menganalisis informasi yang tersimpan dan tentang atau area perhatian tertentu, kemudian informasi dengan arah atau maksud yang mendukung suatu yang keputusan memiliki aksi, kemudian ada hasil perkembangan dari hubungan orang dan hal yang memahaminya, kemudian yang terakhir adalah hasil dari memahami informasi. Kemudian ada data, informasi, dan pengetahuan yang saling berkaitan. Contohnya pada data suhu udara di ruang kelas saat ini yaitu 30 derajat Celcius, dan kemudian informasinya itu ruang kelas dingin, dan pengetahuannya yaitu mahasiswa yang sedang flu sebaiknya memakai jaket, kemudian mahasiswa yang sedang kedinginan sebaiknya memakai jaket, kemudian mahasiswa membawa jaket ke kelas. Kemudian contohnya
Contohnya yang kedua itu data nilai mata kuliah manajemen teknologi sama dengan B. Kemudian informasinya itu baik, predikatnya baik. Kemudian yang pengetahuannya hanya mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai predikat A bisa mengulang lagi tahun depan, dan kemudian mahasiswa yang sudah puas dengan nilai B tidak perlu mengikuti pada mata kuliah yang sama di tahun depan. Dan kemudian ada contoh ketiga, yaitu datanya ketika lampu kuning menyala, dan informasinya itu tanda ketika semua kendaraan harus berhenti. Kemudian pada bagian pengetahuan, saya harus memulai menginjak rem, jika tidak saya akan kena tilang. Tapi banyak orang di Pekanbaru justru mempercepat mobilnya sebelum lampu merah menyala. Jika saya mempercepat mobil, maka saya akan ditabrak oleh pengendara lain dari belakang. Gitu yang mereka tuh saling berkaitan antara data, informasi, dan pengetahuan. Dan dari antara tiga itu, antara data, informasi, dan pengetahuan, maka muncullah yang namanya sistem informasi, di mana sistem informasi membantu manusia dalam mengambil keputusan untuk kepentingan organisasi. Caranya yaitu yang pertama itu organisasi mempunyai kumpulan data, dan kumpulan data akan disimpan, diatur, dan diproses, dan kemudian hasil kumpulan data akan menghasilkan informasi atau data bagi pengetahuan untuk semua orang. Kemudian setelah munculnya pengetahuan atau informasi untuk semua orang, di dalam data, informasi, dan pengetahuan tersebut yang saling menghubungkan adalah yang namanya sistem. Sistem tersebut adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dan kemudian sistem itu mengandung arti bahwa kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya, antara data, informasi, dan pengetahuan. Dan kemudian ada tipe-tipe pengetahuan. Yang pertama itu internalized knowledge, di mana pengetahuan awalnya berkompleks dan tasik, tetapi bisa eksternalisasikan dan ditanamkan dalam produk. Misalnya seorang ahli masak bisa dikenal hebat meskipun ia tidak bisa menjelaskan teori memasak, tetapi ia bisa menciptakan masakan yang enak. Yang kedua ada multi-functional knowledge, atau yang disebut dengan pengetahuan yang bisa di luar atau di dalam organisasi sekaligus. Dan yang ketiga ada migratory knowledge, di mana pengetahuan yang tidak bergantung pada pemiliknya, atau pengetahuan yang telah dimodifikasi oleh pemiliknya. Dan kemudian pada pengetahuan ada beberapa komponen, yaitu pertama ada intuisi, yang kedua ada kebenaran dasar atau ground truth, yang ketiga ada kemampuan membuat penilaian atau judgment, keempat ada pengalaman, yang kelima ada asumsi, kepercayaan, dan intelijensi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan demi memenuhi nilai mata kuliah saya di manajemen informasi dan teknologi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.